Channel Paltukan kembali hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, para pencinta channel Paltukan Ajar Matematika di mana saja berada. Salam, selamat, dan sehat untuk kita semua. Ya. Kali ini dengan sebuah topik yang menarik terkait kurikulum merdeka. Dan pada sesi kali ini menyentil tentang struktur kurikulum, lalu kalender pendidikan, dan juga roster. Oke, langsung saja kita mulai dengan topik tentang struktur kurikulum. Ya, berbicara tentang struktur kurikulum, acuan kita dari proses yang hangat sekarang itu IKM ya, sedang hangatnya kita adakan IKM, mengikuti IKM. Di situ disuguhkan struktur kurikulum merdeka dengan alokasi per tahun, lalu untuk CP-nya, lalu untuk proyeknya juga alokasi per tahun, dan juga total JP per tahun. Dan ini sekitar ada 10 mapel yang sudah dibuat dari pusat tentang strukturnya ini. Minus mulok itu praktis tidak masuk, JP-nya tidak terhitung ya. Oke, nah sekarang bagaimana kita menjabarkan struktur ini ke dalam struktur pendidikan atau di tingkat sekolah. Ya, jadi dari 72 JP untuk CP misalnya agama, PKN, lalu pendidikan Pancasila ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, informatika, dan juga seni dan prakarya. Kita pilih salah satu ini, kita terapkan di tingkat sekolah, tapi mengikuti alokasi ataupun alokasi yang sudah ditetapkan di sini. Misalnya agama dengan 72 atau PKN, pendidikan Pancasila dan sebagainya. Begitu juga alokasi proyek per tahun kita terapkan di sekolah kita. Dan perlu diingat totalnya ini harus kita samakan dengan apa yang sudah diharapkan oleh struktur ini. Ya, saya memberikan contoh di tempat saya bekerja, SMPK Santo Isidorus Lawatala. Struktur kurikulum yang kami desain di sini seperti ini. Ya. Di sini terdapat semester ganjil ya ini. Dari semester ganjil ada bulan Juli 2022, Agustus 2022, September 2022, Oktober 2022, November 2022, dan Desember 2022. Dan untuk mendesain struktur ini, acuan kita itu ada di kalender pendidikan. Kalender pendidikan yang diturunkan dari pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Rujukan dari sini kita akan melihat tentang minggu efektif dan juga hari belajar efektif yang perlu kita muat dalam struktur yang akan kita buat. Oke, kembali ke struktur tadi ya Bapak Ibu. Ya, dari kalender tadi yang diturunkan dinas, maka terdapatlah bulan Juli dengan minggu efektifnya, Agustus dengan minggu efektifnya, September dengan minggu efektifnya, Oktober, November, Desember. Lalu di sini ada intrakurikulernya, ada proyek, ada jumlah. Oke deh. Nah, yang pertama agama. Agama tadi secara kurikulum, saya kasih contoh di agama saja ya. Mata pelajaran lain bisa mengikuti. Agama tadi yang diturunkan dari pusat itu sebanyak 72 JP. Dengan per minggunya 2 JP. Nah, ini per tahun ya. Per minggunya 2 JP. Nah, maka saya distribusikan ini ke struktur sekolah. Sehingga terbaca 2, karena 2 jam per minggu. Ya, 2 jam per minggu. Oke, sehingga sampai di sini sekitar 20 minggu efektif. Sehingga didapatlah 2 kali 20 dapatlah 40 minggu. Untuk intra.
Sedangkan di project ini tadi kan dibilang bahwa apa ya, di IKM itu dibilang bahwa sekitar ini proyek penguatan pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% total JP per tahun. Oke deh. Maka di sini di tingkat sekolah di sini muncul 24. 24 ini muncul dari mana? Proyeknya. 24. Nah, itu bermula dari kita menyusun yang namanya modul project. Dalam hal ini terkait dengan project apa sih yang kita mau bawakan. Nah, kebetulan di SMP ada 3 project yang kami buat. Ada project 1, project 2, project 3. Yang mana masing-masing sudah ada dimensi dan temanya masing-masing. Lalu alokasi waktunya 120 JP, 120 JP, 120 JP. Sehingga totalnya 360 seperti yang diharapkan di struktur ini. Nah, di bagian bawah ini. 360. Oke deh. Nah, oke, lanjut. Dari 120 ada 3 kali 3 proyek tadi. Di semester 1 ini kami memuat 2 proyek. Nah, kesepakatan kami sehingga masing-masing proyek 1 dengan 2 di total menjadi 240. Nah, itu ya. Ini totalnya ini, 240. Nah, dari 240 ini dibagi ke dalam masing-masing guru, masing-masing mapel, sehingga dapatlah 24. 24 ini. Oke. Nah, 24 ini prosesnya bagaimana? Nah, prosesnya rancangan kita bahwa ada 2 proyek dalam semester ganjil ini diterapkan di setiap minggu. Diterapkan di setiap minggu untuk salah satu hari. Misalnya dalam minggu pertama ini kita ambil hari Jumat. Nah, maka hari Jumat tim dari guru sudah dibentuk tim ya. Tim proyeknya. Sehingga tim akan turun dalam setiap minggu dalam satu hari. Misalnya salah satu hari yang dipilih adalah hari Jumat. Begitu. Nah, sehingga karena ada 2 proyek, maka ada 12 kali 2, dapatlah 24 untuk setiap guru. Begitu. Oke. Bisa ya? Jadi kita buat seperti ini. Selanjutnya, ini ke bawah intra ini totalnya 580. Lalu ini 240. Ini totalnya 820 untuk semester ganjil. Nah, begitu juga di semester genap. Dari 580 kita akan jumlahkan dengan di sini semester 2-nya 464 ya. Nah, dari di atas juga 240 kita jumlahkan dengan 120. Ya. Lalu dijumlah atau totalnya 820 dijumlahkan dengan 584 sehingga praktis kita menjawabi yang diharapkan di kurikulum kemarinnya di IKM itu bahwa alokasi per tahun untuk capaian pembelajaran atau intranya 1044 dan proyeknya 360 sedangkan total secara keseluruhannya adalah 1404. Nah, sehingga ini sudah sesuai gitu ya. Sudah sesuai dengan tuntutan dari kurikulum. Nah, jadi sudah JP intranya sudah pas, proyeknya juga sudah pas. Nah, di sini 12 ya proyeknya, karena satu proyek saja. Oke. Tambah ini, nah, sedangkan ini totalnya, gitu ya. Oke. Itu kira-kira struktur. Lalu bagaimana kalender pendidikan? Nah, kalender pendidikan ini menegaskan tentang proses yang kita buat. Oke, ini. Jadi warna hijau ini adalah hari efektif. Ada kuning ini soal tes sumatif atau formatif begitu. Warna biru ini adalah proyeknya. Proyek P3 itu. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini settingan waktunya
1 jam normal ya untuk semester ganjil. Saya 1 jam normal tadi kalau 24 itu kita distribusikan dalam apa ya, yang semester 1 ini. Kita distribusikan dalam 20 minggu. Ya, masing-masing hari dalam seminggu itu sekitar 60 menit. 1 jam. Sehingga 1 jam nah, sampai di sini ya gitu ya. Ya, distribusikan dalam ini. Sehingga ini dibacanya di setiap minggu dalam hari Sabtu. Sedangkan hari yang lain kita les seperti biasa. Begitu juga di semester kedua, sama. Kita desain seperti itu. Oh, ini masih 2022, 2023. 2023, 2023, 2023, ya. 2023. Oke, sip. Jadi kita buat dalam bentuk kalender akademiknya seperti ini. Terbaca ada minggu efektif pelajar reguler semester, PTS, PAS, project profil pelajar Pancasila, libur akhir tahun ajaran atau semesteran. Oke deh. Iya. Jadi kira-kira itu gambaran tentang struktur kurikulum tingkat sekolah yang diturunkan dari struktur kurikulum Merdeka, ditambah lagi dengan kalender. Lalu dari sini baru kita mendesain yang namanya roster. Oke. Seperti apa rosternya? Nah, ini. Roster tingkat sekolah sekolah kita buat seperti biasanya sih. Cuman agak berubah sedikit itu di kelas 7. Kebetulan di kelas 8-9 kita menerapkan kurikulum 2013. Sedangkan kelas 7, ini mapelnya sesuai dengan JP tadi. Kayak Bindo. Dari 6 jam turun menjadi 5 jam. Nah, sehingga di sini dia 5 jam. Nah, Bindonya 5 jam ya. Hari Senin dengan hari Rabu. Nah, terbaca 5 jam. Sedangkan 1 jamnya diisi di project. Itu di hari Jumat. Nah, di sini kita isi P5. Itu ya penerapan P5 ya. Oke. Lalu di hari mata pelajaran lain juga sama, menyesuaikan misalnya agama atau PKN 2 JP. Ya 2 JP aja, PJOK 2 JP, seni musik di 2 JP, IPA jadi 4, matematika jadi 4, IPS 5. Nah, lalu ada semuanya bergabung di tim untuk P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang lain, kelas 8 dan kelas 9, menerapkan kurikulum 2013. Praktis di hari Sabtu, kita ekstrakurikuler. Nah, ada ekstrakurikuler. Di sini ada ekstrakurikuler wajibnya, itu pramuka. Tapi sebelum itu wali kelas bersama dengan anak, ada ekstrakurikuler, ini macam-macam, ada minat bakat ya. Ada wajibnya pramuka, lalu pembersihan, lalu bubar atau pulang. Oke. Itu sedikit sharingan terkait bagaimana kita menyusun struktur sekolah, struktur kurikulum sekolah, lalu kalender pendidikan sekolah, dan juga roster untuk kita action di sekolah kita. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita saling belajar, saling memenuhi, saling melengkapi satu sama lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.